Ternyata presiden yang saat ini, Pak Jokowi, ingin lebih meningkatkan status hukum peraturan presiden nomor 74 menjadi undang-undang. Perpres tersebut dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas agar DPR RI membuat undang-undang yang melegalkan minuman beralkohol secara nasional di seluruh Indonesia. Sudah sebulan yang lalu kami diundang ke DPR. Lagi-lagi DPR minta pendapat kami dan membujuk kami untuk kami bisa merestuinya. Kami katakan tidak, tidak, saudara. Negeri macam apa ini? Peraturan minuman keras sudah kami gugat secara prosedur, secara hukum, secara konstitusional. Kita sudah menang. Begitu kita menang, pemerintah bikin peraturan baru untuk melegalkan miras kembali. Kurang ajar. Udah lulus belum? Belum, baru 5. Nah, tapi saya mau ajak saudara semua yang hadir sini, siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan minuman keras? Sedikit informasi soal miras. Di tahun 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 3 tahun 97 yang melegalkan miras secara nasional, saudara. Sehingga miras boleh dijual di warung-warung, di market-market di seluruh Indonesia. Resmi. Tahu apa yang terjadi? Setahun kemudian tahun 1998, Soeharto dilengsarkan oleh Allah, saudara. Hati-hati. Orang coba-coba melegalkan miras berarti mereka menantang Allah, saudara. Orang coba-coba melegalkan, meresmikan miras berarti mereka menantang perang lawan Allah. Nabi udah kasih tahu, minuman keras itu dilaknat oleh Allah. Kenapa justru diresmikan dan dilegalkan? 97 diresmikan, saudara, oleh Soeharto. Mei 98, belum sampai 1 tahun, saudara, Soeharto dilengsarkan oleh Allah. Semenjak saat itu reformasi, saudara. Keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 tidak dilaksanakan oleh daerah-daerah. Bahkan pemerintah daerah dari tahun 98 semenjak kita reformasi, mereka berlomba membuat perda-perda yang melarang minuman keras di provinsi masing-masing, saudara. Sampai tahun 2011, 360 perda lahir, baik di tingkat 1 maupun di tingkat 2. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ataupun tingkat kota, saudara. 360 perda yang melarang minuman keras. Bahkan kabar bagusnya lagi, sampai ada 2 kabupaten Kristen di Papua, saudara, melarang minuman keras secara mutlak, saudara. Luar biasa. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi Kepres Pak Harto nggak ada yang pakai, saudara. Nggak ada. Semua melarang minuman keras di berbagai daerah. Di tahun 2012, Presiden SBY ingin menghidupkan kembali Kepres Soeharto, saudara. Presiden menegur Menteri Dalam Negeri, kenapa di daerah-daerah banyak perda-perda yang melarang minuman keras, padahal ada keputusan Presiden minuman keras nggak boleh dilarang. Itu perda-perda bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, bertentangan dengan Kepres. Maka itu diinstruksikan oleh Presiden supaya Mendagri menegakkan hukum. Jangan membiarkan hukum yang lebih rendah bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, saudara. Gara-gara teguran Presiden, Mendagri menyurati seluruh kepala daerah, saudara. Seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, disurati oleh Mendagri yang isinya seluruh perda yang melarang minuman keras di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dibatalkan, harus dicabut, sebab bertentangan dengan Kepres nomor 3 tahun 97. Luar biasa. Tadinya kita tidak tahu, saudara. Itu surat kan rahasia.
kan diberikan kepada gubernur, wali kota, dan bupati, saudara. Tapi alhamdulillah ada beberapa wali kota yang membocorkan dan ada beberapa bupati yang membocorkan. Mereka mengabarkan kepada kita, FPI hati-hati, kami kepala daerah dapat surat harus mencabut itu seluruh perda semua. Kenapa para bupati, para gubernur, dan para wali kota kok memberitahu FPI, saudara? Karena mereka tahu betul sebelum perda-perda itu lahir, kita dorong setiap kepala daerah untuk membuat perda, saudara. Begitu kita tahu, saudara, supaya Anda tahu, begitu kita tahu, saudara, di bulan Juni tahun 2012 kami turunkan ribuan laskar, saudara, mengepung Kementerian Dalam Negeri sampai terjadi insiden, sampai chaos, saudara. Pagar Kementerian Dalam Negeri dirubuhkan oleh para laskar, kaca-kaca dihancurkan, saudara. Kocar-kacir itu yang namanya pegawai Kementerian Dalam Negeri, saudara. Kenapa itu harus terjadi? Karena Menteri Dalam Negeri tidak mau dialog, tidak mau diskusi, tidak mau menerima para pendemo, saudara. Begitu kejadian itu, saudara, baru Mendagri mengundang kami untuk berdialog. Jadi di Indonesia kelihatannya ribut dulu baru dialog, sudah. Padahal kan kita kalau dialog dulu nggak perlu ribut, betul? Betul? Saya datang ke Kementerian Dalam Negeri, sudah. Saya bawa pengurus-pengurus FPI pusat, Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri membawa dirjen-dirjennya, dan disaksikan oleh putusan dari Mabes Polri maupun Polda Metro, saudara. Singkat cerita, saya tidak ingin bercerita soal perdebatan kami, tapi keputusan akhirnya Menteri Dalam Negeri, saudara, membebaskan kepala daerah. Boleh mau mencabut, boleh juga tidak, saudara. Nantinya ada ancaman, kalau tidak dicabut, kepala daerah bisa diberhentikan dari jabatannya, saudara. Nah, tapi ada hal yang menarik. Apa kata Pak Menteri Habib Rizik? Walau bagaimanapun juga, saya ini putra seorang ulama besar di Sumatera Barat. Waktu itu, saudara, Gumawang Fauzi sebagai Menteri Dalam Negerinya. Habib, saya sebagai seorang muslim, sebagai putra seorang kiai, tentu saya juga tidak setuju kalau minuman keras ini dilegalkan. Tapi baik, Habib, saat ini menterinya saya. Tapi kan besok menterinya belum tentu saya. Kalau besok menterinya bukan saya, bisa terjadi hal serupa. Dia akan buat lagi itu surat. Seluruh gubernur akan dipaksa, saudara, untuk membatalkan perda. Karena itu saya sarankan kepada Habib dan kepada FPI, gugat saja keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 agar dibatalkan oleh pengadilan. Kita terima, saudara, tantangan tersebut. Saya bentuk tim, saudara. Kami dari DPP FPI, kami kumpulkan puluhan pengacara, puluhan ahli hukum, bentuk tim, dan kami ajukan judicial review, saudara, ke Mahkamah Agung. Kenapa bukan Mahkamah Konstitusi? Karena tingkatnya kepres, saudara. Kalau yang kami gugat itu undang-undang, itu baru ke Mahkamah Konstitusi. Karena yang kami gugat adalah keputusan presiden, itu diajukan ke Mahkamah Agung. Kita gugat, saudara. Kita buat legal opinion, kita buat pembelaan, yaitu terhadap keinginan umat yang ingin agar minuman keras itu dilarang, saudara. Dan kita sebutkan alasannya berdasarkan ajaran agama Islam, juga agama-agama lainnya. Tidak ada agama yang menghalalkan minuman keras, saudara. Enggak sampai di situ, kita sebutkan negatif, saudara, dampak-dampak yang ditimbulkan dengan minuman keras. Dan alhamdulillah, bulan Juni tahun 2013, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan FPI dan menyatakan bahwa Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan, saudara. Batal, hapus, saudara. Begitu dibatalkan, istana kalang kabut, kementerian kalang kabut, saudara. Kenapa? Karena kalau itu dibatalkan, saudara, berarti minuman keras di seluruh Indonesia ilegal, tidak punya izin. Loh, kok bisa? Sebab seluruh izin minuman keras itu bersandar kepada Kepres ini, saudara. Departemen Perdagangan mengizinkan minuman keras diperdagangkan berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara.
Departemen Industri mengizinkan pendirian pabrik minuman keras berdasarkan Kepres nomor 3 tahun 97, saudara. Kepres nomor 3 tahun 97 dibatalkan. Kalau dibatalkan berarti putusan Menteri Perdagangan, Menteri Industri, semua menteri yang bersandar kepada Kepres tersebut batal demi hukum, saudara. Jadi biar Anda tahu, kami diundang oleh pemerintah, saudara, dibujuk. Karena presiden, saudara, ingin buat keputusan baru untuk melegalkan kembali minuman keras. Kami tolak. Kemudian presiden melemparkan tanggung jawab kepada DPR. Kami diundang oleh DPR. DPR membujuk kami agar FPI, saudara, ikut dalam perumusannya. Kami tolak, saudara. Lalu apa yang terjadi? Karena tekanan, yaitu pengusaha konglomerat yang punya pabrik minuman keras, SBY menyerah, saudara. Sebelum dia lengser, saudara, di bulan Desember tahun 2013, SBY mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013. Perpres, peraturan presiden yang isinya sama perdes dengan Kepres nomor 3 tahun 97 yang sudah dibatalkan. Cuma bedanya di Kepres nomor 3 tahun 97, Homer disebut miras, minuman keras. Tapi di Perpres nomor 74 tahun 2013 namanya dirubah menjadi minol, minuman beralkohol. Isinya sama, saudara. Kami tolak. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? 3 bulan yang lalu, saudara, ternyata presiden yang saat ini, Pak Jokowi, ingin lebih meningkatkan status hukum peraturan presiden nomor 74 menjadi undang-undang. Perpres tersebut dikirimkan ke DPR RI untuk dibahas agar DPR RI membuat undang-undang yang melegalkan minuman beralkohol secara nasional di seluruh Indonesia, sudah. Sebulan yang lalu kami diundang ke DPR. Lagi-lagi DPR minta pendapat kami dan membujuk kami untuk kami bisa merestuinya. Kami katakan tidak, saudara. Negeri macam apa ini? Peraturan minuman keras sudah kami gugat secara prosedur, secara hukum, secara konstitusional. Kita sudah menang. Begitu kita menang, pemerintah bikin peraturan baru untuk melegalkan miras kembali. Kurang ajar. Jadi pemerintah nggak menghargai putusan Mahkamah Agung dong. Kita rakyat disuruh taat hukum, tapi pemerintah tidak mendidik kita, mencontohkan kepada kita untuk taat hukum. Hukum sudah dibatalkan, kenapa harus dihidupkan kembali? Saya tanya, kurang ajar tidak? Jawab yang keempat, kurang ajar tidak? Licik tidak? Licik tidak? Ini licik, saudara. Nah, maka itu kita tunggu hasilnya, saudara. Sekarang DPR lagi membahas, saudara. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi DPR akan mengumumkan undang-undang minuman beralkohol, di mana minuman keras akan diizinkan kembali untuk didistribusikan di seluruh Indonesia. Saudara, kami FPI sudah berjuang dari tahun 1998. Perang jatuh bangun melawan minuman keras, saudara. Ribuan laskar kami dari Sabang sampai Merauke keluar masuk penjara gara-gara perang melawan minuman keras, saudara. Bahkan tokoh-tokoh kami di daerah yang diculik, yang dianiaya, yang dibunuh, saudara, gara-gara perang melawan minuman keras, saudara. Dan baru 2013 kami menikmati kemenangan tersebut, saudara, di mana akhirnya keputusan presiden yang melegalkan minuman keras dibatalkan oleh Mahkamah Agung, saudara. Perjuangan yang sudah belasan tahun, saudara, kami rintis, kami perjuangkan dengan susah payah. Tahu-tahu sekarang mau dibatalkan begitu aja sama presiden dan DPR. Baik, saudara, kalau begitu cara presiden dan DPR, maka kalau besok minuman keras dilegalkan kembali, saudara, kami tidak akan tuntut lagi ke pengadilan. Kami tidak akan mau judicial review lagi. Kami nggak mau ke Mahkamah Agung, kami nggak mau ke Mahkamah Konstitusi, saudara. Sebab kalau kami tuntut lagi di Mahkamah Konstitusi, nanti kami menang lagi, dibikin lagi peraturan baru yang melegalkan. Capek tidak? Capek tidak? Nah, kalau begitu jadi bagaimana, Habib? Ya sudah, kalau pemerintah ngotot mau melegalkan minuman keras, saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Yuk, mari rame-rame kita perang terbuka melawan minuman keras, saudara. Takbir!
siap ganyang minuman keras, siap hancurkan minuman keras, siap bakar pabrik minuman keras. Takbir. Justru saat ini kami minta kepada pemerintah larang minuman keras. Lalu bagaimana pabrik minuman keras yang sudah ada? Dibina, dididik untuk memproduksi minuman mineral, minuman bervitamin, minuman yang sehat. Bukan pabriknya ditutup, saudara. Bukan alih produksi, alih fungsi dari minuman haram kepada minuman halal, sehingga pekerjanya tidak perlu di PHK, betul? Pabriknya tidak perlu dibakar, betul? Tapi kalau pemerintah ngotot mau melegalkan minuman keras, korban terus berjatuhan. Generasi muda kita perempuannya diperkosa, orang tawuran, orang bunuh-bunuhan, aneka ragam kejahatan gara-gara minuman keras. Maka tidak ada jalan lain, saudara, kecuali yuk kita bangkit bersama, hancurkan minuman keras di mana saja berada, saudara. Takbir. Siap tidak perang lawan minuman keras? Siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan ganja? Takbir. Tapi kita jangan emosi dulu saat ini, saudara. Tunggu tanggal mainnya. Jadi kami minta kepada Presiden dan kepada DPR RI untuk jangan coba-coba mengeluarkan undang-undang yang mengizinkan minuman keras. Kalau pemerintah izinkan minuman keras, untuk siapa kalian bekerja? Apa untuk melindungi rakyat? Apa untuk melindungi yuyun-yuyun yang lainnya supaya tidak diperkosa, saudara? Kalian bekerja, saudara, untuk siapa? Kalau kalian izinkan minuman keras, kalian bekerja untuk pabrik minuman keras. Kalian bekerja untuk pengusaha konglomerat yang punya pabrik minuman keras. Kalian bekerja untuk hotel-hotel berbintang yang menjual minuman keras. Jadi kalian bukan bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk negara, bukan bekerja untuk bangsa. Kalian bukan menjunjung Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi kalian semua menjunjung tinggi Pancasila yang sila pertamanya adalah kesetanan yang luar biasa. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Kami diundang ke DPR, saudara. Apa orang DPR mengatakan, Habib Rizik, ini apa-apaan ini FPI? Minta pabrik minuman keras ditutup, minta perjudian dilarang, minta pelacuran nggak boleh dilokalisasi. FPI mesti tahu, kata anggota DPR, ini Indonesia bukan negara Islam. Ini haram, itu haram. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini harus dilarang, itu nggak boleh ada. Habib mesti tahu, ini bukan negara Islam. Galak bener tuh orang. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya, kita orang Betawi digituin. Ikan bawal buat terong, dijual gue borong. Betul? Kita bilang, tunggu dulu, tuan-tuan anggota DPR yang terhormat. Tunggu dulu, ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Ya, Indonesia memang bukan negara Islam. Tapi kalian mesti tahu, Indonesia juga bukan negara setan, monyong. Betul? Saya mau tanya, Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia negara setan bukan? Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baca dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan baca di pasal 29 ayat 1, saudara, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha. Ayo semua, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha. Jadi Indonesia berdasarkan kesetanan atau ketuhanan? Kesetanan atau ketuhanan? Bagus tidak? Takbir. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua di sini, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Kalau Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka segala pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini, saudara. Seperti pemahaman ateis, pemahaman komunis, pemahaman marxis, pemahaman leninisme, pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilarang di Republik ini. Betul? Betul? Begitu juga perbuatan apa saja yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa wajib dilarang di negara Republik Indonesia, sudah. Saya mau tanya,
Apakah pelacuran sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Perjudian, riba, aliran sesat, minuman keras. Karena itu semua itu wajib dilarang. Tidak boleh ada di negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Saya sampaikan kepada anggota DPR, ini bukan negara setan. Ini negara berdasarkan ketuhanan. Jadi kalau ada kiai, ada habib minta pabrik minuman keras ditutup, tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, mereka sudah Pancasilais. Mereka menjunjung tinggi sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan mereka mengamalkan itu. Betul? Betul? Justru pejabat-pejabat yang mengizinkan minuman keras, yang melokalisasi pelacuran, yang membiarkan kemunkaran, berarti mereka memperkosa Pancasila, mereka injek-injek Pancasila, mereka yang menjadi pengkhianat Pancasila. Betul? Takbir. Dan kita sampaikan di depan DPR, sudah. Kalau Anda ngotot pabrik minuman keras mau diizinkan, kalau Anda ngotot tempat pelacuran mau dilokalisasi, saya usul. Kalau begitu, Pancasila sila pertama rubah saja. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, tapi kesetanan yang luar biasa. Rubah saja. Jadikan Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Implementasinya, maksiat nggak boleh ada, komunis nggak boleh ada. Begitu dong. Betul? Nah tapi ini Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Gablay di mana-mana. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Baru abis dibentak begitu, anggota DPR ngangguk. Oh begitu. Oh begitu Habibnya. Oh iya, kalau Anda mengizinkan, Anda pengkhianat Pancasila, Anda pemerkosa Pancasila. Betul? Kira-kira jelas tidak?